Ini semuanya original tapi murah. Yo, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. Masih bersama gua Felix Kusuma, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan di video kali ini kita akan kembali melakukan sebuah unboxing dan juga review untuk lini Ultraman ya. Tapi kali ini sesuatu yang baru di channel ini. Jadi ini bukanlah SAF, bukan juga UAF ya. Tetapi kali ini yang akan kita unboxing dan juga review adalah Chodo Alpha Urutoraman ya. Ini adalah yang volume pertamanya. Jadi ini adalah lini baru di Candy Toys-nya Bandai ya. Jadi ini adalah Chodo Alpha. Jadi sebelumnya itu ada Shodo, kalau gua nggak salah Shodo Versus itu yang waktu masih awal banget. Lalu kemudian diperbaharui lagi menjadi Chodo ya, khusus untuk Ultraman ya, dengan artikulasi yang lebih baik dibanding yang sebelumnya. Dan sekarang mereka ada pembaharuan lagi ya, ada renewal lagi di lini Chodo-nya menjadi namanya Chodo Alpha ya. Dan ini adalah versi renewal dari Chodo sebelumnya dengan detail yang lebih bagus dan juga tentunya proporsi yang lebih bagus dan juga artikulasi yang lebih bagus dibanding seri Chodo sebelumnya. Dan untuk Chodo Alpha volume pertamanya ini datang satu set itu isinya ada 6 kotak ya. Jadi di sini ini nomor 1 ini adalah Chodo Alpha Urutoraman Toriga Maruti Type ya. Lalu kemudian di nomor 2 ini ada Urutoraman Zetto Beta Smash. Oke, lalu di nomor 3 ini ada Urutoraman 3 Maruti Type. Lalu di nomor 4 ini ada Gurita 3 ya, Glitter 3 ya, adalah final formnya si Ultraman 3 ya, muncul di episode terakhirnya Ultraman 3 dan juga di movie Final Odyssey, di mana si Ultraman 3 berkilauan cahaya keemasan, makanya namanya Glitter 3. Lalu di nomor 5 ini ada Urutoraman Esu ya, si Godfather atau bapak baptisnya Ultraman Z ya. Dan di kotak nomor 6 ini adalah optional part set ya, atau aksesoris senjatanya. Jadi kalau untuk si Ultraman Trigger akan dapat circle arms-nya. Lalu kemudian kalau si Ultraman 3 dapat si God Swing-nya, kalau Ultraman Ace dapat Ace Blade-nya, dan juga Ultraman Z Beta Smash dapat si Z Lance Arrow-nya ya. Kalau Glitter 3 ini dapat kayak bangunan yang dari movie-nya 3 Odyssey ya. Itu si Rurulie kalau nggak salah namanya. Oke, dan ya karena ini kotaknya cukup banyak, jadi biar videonya tidak terlalu panjang, gue akan bagi video unboxing dan reviewnya ini menjadi beberapa bagian ya. Dan untuk saat ini, untuk video pertama kita akan fokus terlebih dahulu ke si Urutoraman Toriga Maruti Type Smairu ya. Jadi si Ultraman Trigger ini baru aja tayang ya filmnya di Indonesia. Jadi ya kalau kalian sudah mengikuti dari YouTube channelnya Suburaya, itu memang sudah tamat sejak bulan Januari lalu ya. Tapi di Indonesia sendiri filmnya Ultraman Trigger ini baru tayang di RTV. Itu baru-baru aja. Jadi ya masih hot-hotnya, dan ya ini adalah salah satu Ultraman yang sangat menarik ya. Ini adalah versi New Generation 3 ya. Jadi kalau misalnya kalian adalah kelahiran 80-an, 90-an kayak gua, itu kalian pasti sangat mengenal dengan si Ultraman 3 ya. Jadi kalau kalian adalah anak-anak milenial ya, yang kaum-kaumnya masih muda, yang masih baru mengenal Ultraman, si Ultraman Trigger ini adalah New Generation 3 ya, si generasi baru dari Ultraman 3. Dan ya beginilah untuk penampakan kotaknya. Ini ada tulisannya Chodo Alpha Urutoraman. Lalu angka nomor 1 Urutoraman Toriga Maruti Type. Di kanan bawah ada logo Bandai merah ya. Di sini ada tulisan Bandai 2022. Tampak bawah, tampak samping boxnya seperti ini, tulisan-tulisan Jepang semua. Dan di sini ada note-nya, candy atau chewing gum is not included in this product. Jadi tidak termasuk permen ya.
Jadi seperti yang gue bilang tadi, ini adalah lini Candy Toys ya. Dimana kalau di Jepang sana itu biasanya ada permennya ya di dalam kotaknya. Jadi ya kayak beli permen bonus mainan lah, seperti itu kalau di Jepang sana. Ya, dan ini tampak belakangnya, ini harusnya ada gambar dan juga pose-posenya, tapi ini ada ketutupan stiker tulisan Jepang, dan di sini gue cuma bisa baca tulisannya ini sales outside Japan only. Jadi ini adalah versi yang dijual khusus di luar Jepang. Jadi mungkin karena dijual khusus di luar Jepang, makanya dia nggak include dengan si permennya itu ya. Dan ya, di sini ada stiker Suburaya Productions ya. Oke. Jadi ya, ini adalah figur yang original, dan ya harganya ini gua beli satu set 6 kotak tadi itu seharga 180 ringgit Malaysia, yang dimana kalau dirupiahkan itu kurang lebih sekitar 600.000 rupiah aja. Jadi 600.000 rupiah kita akan dapat sebanyak ini. Jadi tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita unboxing ya. Langsung kita buka kotaknya dan kita keluarkan isinya. Ya udah nggak ada lagi isinya, gitu aja. Kita kesampingkan kotaknya. Lalu beginilah untuk isian di dalamnya. Jadi di dalam plastiknya ini kita akan mendapatkan body dari Ultraman triggernya ya, Ultraman Turiga Marty Type seperti ini. Lalu ini ada kepalanya di sini. Ya, lalu kita dapat aksesoris optional hand. Ini ada dapat 4 pasang ya. Lalu kemudian kita akan dapat efek kosen ya. Jadi di lini Chodo Alpha ini efek kosennya sudah include langsung di dalam box figurnya sendiri. Dan ya, di sini akan kita buka langsung untuk plastiknya dan kita lihat lebih lanjut untuk figurnya. Ya guys, jadi ini udah gua keluarkan dari plastiknya tadi. Jadi isinya kurang lebih seperti ini. Jadi pertama-tama kita akan mendapatkan body Ultraman-nya ya. Dari di sini bisa kalian lihat memang untuk dari segi skala untuk si Chodo Alpha ini memang skalanya kecil ya, mengingat ini adalah Candy Toys. Dan ya bisa kalian lihat detail-detailnya. Ini untuk yang bagian goldnya ini, yang di dadanya ini bisa gue bilang sih detail ya, bagus juga untuk warnanya. Lalu kemudian color timernya bisa kalian lihat di sini, dan juga detail-detail catnya, proporsinya ya, ini sangat bagus. Cuman memang sedikit disayangkan untuk bagian belakang dari badan Chodo Alpha ini polos ya. Jadi ada miscolor atau missing paint ya, bagian yang tidak dicat. Seperti kalian lihat di sini, ini bagian silvernya hanya sampai di sini saja. Seharusnya kan masih ada sampai ke belakang sini ya, tapi ya tidak dicat untuk bagian belakangnya. Tapi tidak masalah, untuk harganya ini cukup bisa diterima lah ya. Sekali lagi tadi 600.000 dapat 6 kotak, berarti satu kotaknya ini kurang lebih 100.000 rupiah ya. Ini atau 30 ringgit Malaysia. Tapi dengan catatan itu kalau belinya satu set ya. Kalau misalnya kalian belinya terpisah satu-satu, itu mungkin bisa sedikit lebih mahal. Jadi ini langsung saja kita pasangkan kepalanya ya. Jadi bisa dilihat seperti ini ya, bagus banget ya. Ini matanya juga kayaknya clear ya. Iya, ini matanya kalau gue lihat ini clear ya. Dan ya sayang sekali lagi-lagi untuk bagian catnya ini hanya ada di bagian depan aja. Jadi bagian belakangnya ini harusnya masih ada sedikit part goldnya, tapi ini sudah nggak ada goldnya. Tapi ya tidak masalah lagi-lagi. Jadi so far sih ini untuk detailnya sangat-sangat bagus. Lalu kemudian ini untuk aksesorisnya seperti yang bisa kalian lihat di sini dapat 4 pasang optional hand ya. Jadi ini ada tangan menggenggam. Maksud gue ini tangan kepalan ya, tangan tinju. Yang di ujung sini yang tangan menggenggam untuk pegang circle arms-nya. Lalu kemudian ini karate chop hand ya, atau untuk pose kosen. Lalu yang ini relax hand-nya. Jadi ya langsung saja coba kita pasangkan. Jadi di sini gue ambil tangan kiri. Ya, dicopot seperti itu. Tangan kirinya kita pakai yang tangan mengepal ya, atau tangan tinju. Lalu kemudian
Tangan kanannya kita pakai yang relax hand seperti ini ya. Dan ya, langsung kita coba tes artikulasinya terlebih dahulu ya. Jadi artikulasi kepala ini kalau untuk melihat ke atas tidak terlalu tinggi, cuman bisa sejauh ini ya. Melihat ke bawahnya juga sejauh ini aja, standar aja. Berputar ke kiri, berputar ke kanan, bisa berputar 360 derajat, nggak ada masalah. Miring ke kiri sedikit bisa, miring ke kanan juga sedikit bisa ya. Tidak ada artikulasi leher. Lalu kemudian artikulasi lengannya ini bisa mengangkat setinggi ini, kurang lebih 90 derajat aja. Tapi ini kalau dipaksa terlalu tinggi nanti akan lepas seperti ini. Jadi iya, kurang lebih segini aja untuk artikulasi lengannya diangkat. Lalu kemudian bisa berputar seperti ini, tidak ada masalah ya. Oke, lalu kemudian single joint untuk di lengannya, jadi bisa menekuk seperti ini. Tapi bisa kalian lihat ini jointnya hanya single joint seperti ini ya. Dan ya, artikulasi di pergelangan tangan bisa berputar. Tidak bisa naik turun ya, karena kalau naik turun langsung copot seperti ini. Jadi cuma bisa berputar saja untuk artikulasi di pergelangan tangannya. Oke, lalu kemudian artikulasi dada dan perutnya ini bisa mendongak ke belakang sejauh ini, lalu kemudian membungkuk ke depan sejauh ini ya guys. Lalu kemudian ada artikulasi perutnya juga, jadi perut bisa mendongak ke belakang, bisa membungkuk ke depan ya, bisa diputar kiri kanan juga. Oke, cukup bagus. Lalu kemudian kita lihat untuk artikulasi kakinya. Jadi untuk artikulasi kakinya ini menendang ke depannya sejauh ini. Oke, lalu menendang ke belakangnya sejauh ini. Lalu ada artikulasi single joint juga. Jadi bisa ditekuk seperti ini. Lalu kemudian untuk telapak kaki ini bisa diputar kiri kanan, atas bawah bisa dikit aja seperti ini. Dikit aja, selebihnya hanya berputar kiri kanan ya. Dan ujungnya tidak bisa ditekuk kayak SAF. Jadi ya, kalau split juga segini. Jadi untuk segi artikulasi cukup standar, tapi tidak jelek. Dan ya, di sini tadi untuk artikulasi lengannya ini ada bicep swivel-nya juga ya. Jadi bisa diputar di bagian bicepsnya situ. Dan ya, ini copot tadi tangannya, kita pasangkan kembali. Oke, jadi dari segi detail dan juga artikulasinya menurut gua untuk harga 100.000 figur ini cukup menarik ya. Memang bukan yang terbaik ya, tidak seperti SHF-nya, tapi ini adalah figur yang original. Dan ya, untuk harga 100.000 sih menurut gua apa yang kita dapatkan ini sudah cukup bagus banget ya. Seperti yang bisa kalian lihat ini. Ini kalau diposekan seperti ini, pose siap bertarungnya, ini udah keren banget sih si Chodo Alpha Ultraman Trigger-nya ini. Ya. Smile. Bisa kalian lihat ini detailnya mantap banget, cuman memang ada beberapa miss paint-nya saja, apalagi khususnya di bagian belakangnya, sayang sekali. Tapi kalau untuk kalian pakai foto-foto, yang penting tampak depan seperti ini sudah keren banget sih kalau menurut gua ya. Lalu kemudian coba kita ganti tangan kirinya juga. Kita pakaikan yang karate chop hand-nya ini. Lalu tangan kanannya kita gantikan dengan tangan yang Kosen dan kita buat pose Seperium Kosen. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Jahat, Seperium Kosen. Cing. Ya, kurang lebih seperti ini kalau kita buat posenya. Tapi ya, agak kurang bisa rapat ya untuk pose kosennya karena artikulasinya memang segini. Oh, bisa kurang lebih seperti ini. Ya, bisa ya. Sekali lagi, Seperium Kosen. Ya, keren banget sih untuk figur dengan harga Rp100.000 aja, atau kurang lebih Rp30 kalau di Malaysia untuk satu figurnya. Ini sudah dapat sedetail ini dan juga aksesoris yang cukup lumayan. Dan ya,
mungkin sekalian aja kita coba unboxing juga yang optional part setnya. Jadi di sini kita hanya akan mengambil circle arms-nya saja. Jadi ini isinya tadi seperti yang gue bilang, dapat aksesoris dan juga senjata-senjata mereka. Tapi karena di sini kita unboxingnya Ultraman Trigger duluan, jadi yang akan gue keluarkan duluan adalah circle arms-nya. Jadi ya bisa dilihat ini adalah penampakan circle arms-nya. Jadi warnanya polos, yang bagian lingkarannya ini merah, lalu di sini putih, lalu biru. Karena seingat gue circle arms itu kalau nggak salah harusnya ada bagian emas-emasnya juga sih, kalau gue nggak salah di bagian warnanya. Tapi karena ini adalah Candy Toys ya, dengan harga 100.000 per kotak ya, jadi untuk circle arms-nya ini seharga 100.000 juga. Jadi ya kurang lebih butuh 200.000 kalau misalnya mau lengkap ya, atau mungkin ada yang jual lebih murah mungkin di marketplace juga bisa jadi ya, dijual Ultraman Trigger-nya dan juga circle arms-nya doang, mungkin bisa kalian dapat di harga yang sedikit lebih murah, mungkin 150.000 rupiah mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Dan ya ini tangan menggenggamnya coba kita pasangkan ke circle arms-nya. Oke, kurang lebih seperti ini harusnya. Oke, lalu kemudian kita coba pasangkan ke tangannya si Ultraman Trigger. Jadi kita pakai tangan yang ini aja lagi tadi. Oke, jadi seperti ini si Ultraman Trigger menggenggam circle arms-nya ya. Jadi siap bertempur menggunakan circle arms. Oke, gimana menurut kalian? Keren banget ya, kalau menurut gua. Jadi ya, sangat-sangat worth it ya untuk kalian miliki. Jadi ya, kalau untuk gua pribadi, gua akan memberikan nilai 7,5 ya dari 10. Gua akan memberikan nilai 7,5. Jadi ini memang figur yang bagus. Tadi seperti yang kalian lihat, detail dari catnya cukup lumayan ya, meskipun memang masih ada missing color-nya, dimana kita harus cat sendiri, dan juga untuk artikulasinya juga termasuk standar, tapi setidaknya poseable ya, sangat bisa dimainkan. Dan juga tadi include efek Cousin-nya, dimana kalau versi SAF kita nggak dapat ya, ini Chodo Alpha malah dapat. Dan ya circle arms-nya memang dijual terpisah, tapi kalau dipakein seperti ini jadi semakin keren untuk Chodo Alpha dari Ultraman Trigger-nya ini. Dan ya memang kalau dari segi skala dia cukup kecil ya. Jadi ini misalnya perbandingan dengan SAF Ultraman Belial gua kemarin, lalu ini perbandingan dengan Ultra X ya, Ultraman 3. Jadi memang kecil kalau kita bandingkan, tapi ya lagi-lagi harganya cuman 100.000 rupiah atau sekitar 30 ringgit Malaysia. Jadi menurut gua sih ya untuk harga segitu sudah sangat bagus. Dan ya gua rasa segini aja dulu untuk video unboxing dan juga review dari Chodo Alpha Ultraman Toriga Multi-Type dan juga circle arms-nya. Like jika kalian suka dengan video ini, share ke teman-teman kalian biar mereka juga ikut keracun. Kalau kalian pendatang baru, jangan lupa subscribe dan juga aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video keren berikutnya. Karena di sini nanti masih ada 4 lagi ya Chodo Alpha yang akan kita unboxing berikutnya. Masih ada Ultraman 3, ada Glitter 3, ada Ultraman Z Beta Smash, dan juga Ultraman Ace ya. Dan ya, kalau kalian penasaran, ya tunggu aja, kan akan segera gua unboxing di channel ini. Gua Felix Kusuma pamit undur diri, dan juga kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Ciao!